Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Putra Permana, NIM 51906611006. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada perusahaan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko pada perusahaan serta perhitungan-perhitungan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan. Langsung saja pada studi kasusnya. Jadi terdapat kondisi permasalahan sebagai berikut. Diketahui total jam kerja sebuah perusahaan pada tahun 2019 adalah 130.000 jam. Selama setahun telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 6 kali. Terjadinya kecelakaan kerja mengakibatkan 135 hari kerja hilang. Maka tentukan A. Frequency rate, B. Severity rate, C. Average lost time rate, D. Incident rate, E. Frequency severity indicator, F. Nilai safety score tahun 2019 jika frequency rate tahun 2018 bernilai 65. Langsung saja menuju ke penyelesaiannya. Yang pertama adalah frequency rate. Frequency rate bisa diperoleh melalui rumus seperti berikut. Jadi jumlah kecelakaan kerja dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja. Maka 6 dikali 1 juta dibagi 130.000 menghasilkan 46 jam. Nilai frekuensi rate 46 ini berarti bahwa pada periode 1 tahun orang bekerja pada perusahaan tersebut terjadinya hilang waktu kerja sebesar 46 jam. Angka ini mengidentifikasikan bahwa pekerja tidak berada di tempat kerja setelah terjadinya kecelakaan kerja. Ini juga berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Hal ini dapat berpengaruh karena hilangnya jam kerja produktif perusahaan. Perusahaan juga akan menanggung kerugian akibat kecelakaan kerja, termasuk hilangnya jam kerja karyawan. Selanjutnya adalah severity rate. Severity rate bisa diselesaikan melalui rumus seperti berikut. Jumlah hari kerja yang hilang dikali 1 juta dibagi jam kerja orang. Jadi 135 hari kerja hilang dikali 1 juta dibagi 130.000. Maka hasilnya adalah 1038 hari atau jika dikonversikan ke tahun adalah 2,8 tahun. Nilai severity rate 1038 mengindikasi bahwa selama kurun waktu 1 tahun, yaitu tahun 2019, telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 1038 hari per sejuta jam kerja orang. Severity rate ini adalah rasio keparahan cedera. Ini juga berpengaruh pada produktivitas dan pemasukan perusahaan. Selanjutnya adalah average lost time rate atau ALTR. ALTR ini bisa diketahui melalui rumus sebagai berikut. Jumlah jam yang hilang dikali 1 juta dibagi total jam kerja pekerja. Jadi 135 dikali durasi jam bekerja karyawan dalam satu hari. Jadi satu hari karyawan bekerja 8 jam dikali jumlah hari yang hilang dikali 1 juta dibagi 130.000. Maka hasilnya adalah 8.308 hari. Angka 8.308 menandakan rata-rata hari kerja yang hilang setelah terjadinya kecelakaan. Untuk mengetahui jumlah jam kerja yang hilang, seperti yang saya jelaskan tadi, dikonversikan dulu dari 135 hari menuju ke jam. Rata hilangnya waktu kerja atau ALTR mengindikasi tingkat keparahan suatu kecelakaan. Selanjutnya ada incident rate. Incident rate bisa diketahui melalui rumus sebagai berikut. Jumlah kasus kecelakaan dibagi jumlah tenaga yang terpapar dikali 100%. Maka
Jumlah kasus kecelakaan yaitu 6 dibagi seluruh jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut, yaitu 2.500 dikali 100%. Maka didapatkan hasil 0,0024 atau 24%. Nilai insiden rate 24% menunjukkan persentase jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Semakin kecil jumlah kecelakaan kerja, maka akan kecil juga nilai insiden rate-nya. Insiden rate digunakan untuk menginformasikan mengenai persentase jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Selanjutnya adalah Frequency Severity Indicator atau FSI. Bisa diketahui melalui rumus seperti berikut. Jadi FR, frequency rate, dikali severity rate, dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 46 dikali 1038 dibagi 1000. Hasilnya 47,7 kali. Nilai frekuensi severity indicator 47,7 menunjukkan indikator keparahan kecelakaan kerja pada sebuah perusahaan. Nilai FSI dapat dijadikan ranking kinerja antar bagian di tempat kerja. Semakin kecil nilai FSI-nya, maka akan semakin baik tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada safety score tahun 2019. Jadi, safety score dapat diketahui melalui rumus seperti berikut. Frekuensi rate tahun kedua, berarti yang ditanyakan 2019, tahun 2019 dikali frekuensi rate tahun 2018 dibagi frekuensi rate tahun 2018 dibagi 1 juta. Maka akan seperti ini, di 46 dikali 65 dibagi 65 dibagi 1 juta. Maka hasilnya adalah negatif 292.308 kali. Nilai safety score menunjukkan nilai negatif yang artinya keadaan perusahaan pada periode 2019 membaik setelah terjadinya kecelakaan. Nilai safety score jika positif menunjukkan keadaan yang memburuk, sebaliknya jika negatif menunjukkan keadaan yang membaik. Nilai safety score antara positif 2 dan negatif 2 artinya tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Nilai di atas positif 2 berarti keadaan memburuk dan nilai di bawah negatif 2 menunjukkan keadaan membaik. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam sistem manajemen perusahaan, karena menyangkut kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang melindungi dan memelihara sumber daya atau input yang dimiliki perusahaan, seperti peralatan, fasilitas, sumber daya manusia, dari kecelakaan yang dapat membahayakan serta merugikan perusahaan. Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 berupaya menghilangkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian di dalam sebuah perusahaan, baik kerugian finansial maupun kerugian produktivitas. Jika saya kutip dari buku Ramli tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kebakaran, terdapat sumber-sumber bahaya, antara lain manusia, peralatan, material, sistem, proses dan prosedur, serta unsafe action dan unsafe condition. Terdapat 3 proses dalam manajemen risiko, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Penilaian risiko adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Tujuan dari risk assessment ini atau penilaian risiko adalah memastikan kontrol risiko dari proses, operasi, atau aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dalam penilaian risiko yaitu likelihood dan severity. Likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi. Dan severity menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Nilai dari likelihood dan severity akan digunakan untuk menentukan risk rating atau rating resiko. Rating resiko adalah nilai yang menunjukkan resiko yang ada, berada pada tingkat rendah, menengah, tinggi, atau ekstrim. Jika
saya ambil dari penelitian pada studi kasus di PT Sikamindo pada Departemen Foundry. Pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja bisa dilakukan dengan 3 cara yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu identifikasi biaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Ketiga hal ini dikelompokkan atau agar lebih mudah dibuatkan tabel agar memperjelas dan mengelompokkan bahaya-bahaya apa yang mungkin terjadi dan bagaimana penanganannya. Selanjutnya, tabel penilaian risiko. Bisa dilihat di sini. Di sini adalah tabel untuk pengelompokan penilaian risiko. Yang mana yang kecil kemungkinan terjadi, yang akan terjadi, yang berbahaya, yang tidak berbahaya, dan sangat berbahaya, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah tabel pengendalian risiko. Jadi di dalam tabel ini terdapat aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan di ruang produksi atau di perusahaan yang sekiranya dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Maka di tabel ini ditulis aktivitas apa saja yang ada di perusahaan serta bahaya yang mungkin terjadi, terus penilaian risiko dengan keparahan yang akan terjadi, lalu pengendalian apa yang akan dilakukan jika risiko itu terjadi. Seperti itu, saya kira untuk pembahasan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.